Salam damai sejahtera untuk kita sekalian dimanapun berada. Hari ini kita kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk kita mengerti dan memahami kehendak Allah di dalam kehidupan kita, agar kita juga menjadi pelaku firman. Sebelum kita merenungkannya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memberi pencerahan kepada kami, dan kami mendapatkan pengajaran dari-Mu, agar apa yang kami lakukan berkenan di hati-Mu. Kami berdoa bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Renungan yang kita akan pikirkan dan refleksikan diambil dari Kitab Kejadian pasal 19 ayat 30 sampai 38. Demikianlah firman Tuhan. Pergilah Lot dari Zoar dan ia menetap bersama-sama dengan kedua anaknya perempuan di pegunungan. Sebab ia tidak berani tinggal di Zoar, maka diamlah ia dalam suatu gua beserta kedua anaknya. Kata kakaknya kepada adiknya, ayah kita telah tua dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat mengampiri kita, seperti kebiasaan seluruh bumi. Marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya, dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur ketika ia bangun. Keesokan harinya berkatalah kakaknya kepada adiknya, tadi malam aku telah tidur dengan ayah, baiklah malam ini juga kita beri dia minum anggur, masuklah engkau untuk tidur dengan dia supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Demikianlah juga pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu bangunlah yang lebih muda untuk tidur dengan ayahnya, dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka. Yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Moab. Dialah bapa orang Moab yang sekarang. Yang lebih muda pun melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ben-Ami. Dialah bapa Bani Amon yang sekarang. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Dari ayat-ayat firman Tuhan ini kita mendapatkan pengajaran yang sangat penting. Bahwa lingkungan di mana kita berada itu berdampak pada karakter daripada diri kita atau keturunan kita. Kita harus bijak memilih tempat di mana kita tinggal. Dan kita juga perlu mengawasi diri kita dan keluarga kita, bahkan anak-anak kita, dengan siapa ia bergaul setiap harinya. Karena dengan interaksi dan percakapan, bahkan pergaulan dengan orang lain, secara langsung maupun tidak langsung itu berdampak pada karakter dari diri kita atau keturunan kita. Kita bisa memperhatikan bagaimana kedua anak perempuan dari Lot ini yang memiliki karakter yang tidak benar. Hanya karena punya keinginan yang sangat tidak benar, yaitu keinginannya untuk menurunkan keturunan bagi Lot, tetapi dengan cara melakukan tindakan kejahatan yang tidak seharusnya dilakukan oleh anak-anak Lot. Dan sudah menjadi kebiasaan juga bahwa minum anggur itu sesuatu yang dapat merusak dari orang-orang yang meminumnya sampai mabuk. Entah dari mana kedua anak perempuan Lot ini mendapatkan anggur, apakah dibawa dari kota Sodom Gomora sebelum dihancurkan Tuhan, ataukah dia beli atau dia dapatkan dari kota Zoar. Yang mengherankan, apa reasonnya dari Lot, ia tidak mau tinggal berada di Zoar. Apakah ada perselisihan atau persoalan yang sangat tidak bisa dihindari oleh Lot, sehingga Lot bersama dua putrinya akhirnya tinggal di sebuah gua, dan ini menimbulkan masalah yang sangat besar. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, pengajaran yang berikutnya yang dapat kita perhatikan adalah kita harus tetap menjaga kekudusan hidup kita di tengah-tengah kesulitan apapun.
Sekalipun kita tahu Tuhan masih menyediakan kesempatan untuk kita boleh mengikutinya, kita dapatkan berkat keselamatan dan tidak ikut patut dihukum bersama dengan orang jahat, namun kita harus memiliki kewaspadaan agar kita tidak melakukan kejahatan yang sama seperti orang-orang yang dihukum Tuhan. Demikian yang terjadi pada diri Lot dan dua putrinya ini, di mana Lot dibawa keluar dari kota Sodom Gomora, tidak turut dihukum bersama dengan orang-orang di kota Sodom Gomora dengan api belerang dari surga karena keberdosaan mereka. Namun Lot sepertinya merasa sudah aman dan nyaman. Tetapi yang paling dekat dengan dirinya sendiri, ia tidak waspada, tidak berjaga-jaga, bahkan ikut terlibat di dalam urusan hal yang tidak perlu harusnya diikuti, yaitu meminum anggur dari dua putrinya. Pengajaran yang perlu kita perhatikan dari ayat-ayat ini ialah, sebagai orang percaya, sekalipun kita mendapatkan perlindungan, pertolongan, penyertaan Tuhan, kita bertanggung jawab untuk tetap menjaga kehidupan yang kudus, yang suci, yang mulia. Bukan berarti kalau kita sudah dilindungi, diberkati Tuhan, lalu kita hidup sesuka hati. Kita tidak memperhatikan lingkungan dan situasi yang ada. Lalu kita sesuka hati hidup dan turut serta berbuat jahat, seperti kejahatan di masa lalu. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, apa dampaknya dari perbuatan jahat dua putrinya ini, yaitu keturunan yang kesukaannya memberontak kepada Tuhan Allah, yang hidupnya melakukan penyembahan berhala. Memang ada korelasi antara penyembahan kepada roh-roh jahat dan kepada ilah-ilah, kepada sesembahan dari dunia ini dengan perzinahan. Hasil dari apa yang dilakukan oleh dua putri Lot ini adalah keturunan Moab dan keturunan Amon, yang nantinya dari kedua keturunan ini yang sesuka hatinya atau seringkali melakukan perlawanan, pemberontakan, bahkan peperangan dengan umat Tuhan, bangsa Israel. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan Allah karena firman Tuhan ini begitu vulgar menceritakan kelemahan, kekurangan, keterbatasan dari Lot. Namun kita harus tahu, tetap Lot adalah orang yang dibenarkan Tuhan Allah. Tetap Lot dinyatakan sebagai orang benar. Bukan karena kelakuan Lot, bukan karena kemampuan Lot untuk melakukan hal-hal yang baik, atau Lot akhirnya menyesal dengan perbuatan jahatnya itu bersama dua putrinya, tetapi karena belas kasihan Tuhan Allah. Namun bukan berarti karena Tuhan Allah berbelas kasihan, mendapatkan darinya kita pengampunan, kita sesuka hati hidup. Lagi-lagi, iman yang benar adalah iman yang bertanggung jawab. Iman yang menunjukkan perilaku yang berkenan di hati Tuhan. Kita tidak boleh meniru perilaku Lot bersama dua putrinya ini, dan kita tidak boleh lengah mendidik anak-anak kita di dalam kehidupan yang suci, yang kudus. Dan kita harus tahu, kalaupun ada yang Tuhan mau nyatakan melalui kisah hidup kita, kita tetap berjaga-jaga, jangan sampai kita melakukan hal cemar, hal yang najis dan tidak berkenan di hati Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap kita untuk berjaga-jaga dan berwaspada menjalani kehidupan ini, karena godaan, cobaan, gangguan selalu ada di hadapan kita, di sekitar kita. Bahkan yang menjadi alat perangkat godaan tersebut adalah orang-orang di sekitar kita, yang dekat dengan kita. Kiranya Tuhan memberikan bijaksana kepada kita, dan Tuhan menolong kita untuk hidup kudus, hidup suci. Demikian renungan hari ini, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk
firman yang boleh kami baca, kami renungkan, kiranya firman-Mu ini menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Ajarlah kami untuk melakukan yang benar, yang kudus, yang suci bagi kemuliaan nama-Mu. Biarlah kami diberikan kemampuan untuk waspada dan bijak di dalam mengambil satu tindakan, dan kami bertindak dengan tegas untuk menolak segala bentuk kejahatan dan dosa. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami bersyukur untuk kebenaran-Mu, pengajaran-Mu hari ini. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin.